Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua dari materi rancangan acak lengkap. Pada video ini akan diberikan simulasi perhitungan dalam melakukan analisis ragam satu faktor, yaitu analisis ragam untuk rancangan acak lengkap. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya disampaikan slide ini. Ya, slide ini merupakan rangkuman dari tabel sidik ragam dan juga rumus-rumus yang digunakan pada analisis ragam satu faktor. Ya, ada keterangannya juga. Baik, kita akan menggunakan kembali teladan kasus yang pada video sebelumnya, yaitu mengenai ekstrak bawang putih terhadap kelangsungan hidup ikan lele. Hal pertama yang dilakukan adalah kita menentukan hipotesis yang dibentuk dalam percobaan ini. Ya, di sini berarti kita ada H0 dan H1. H0-nya adalah semua ekstrak bawang putih memberikan pengaruh yang sama pada kelangsungan hidup ikan lele. Sedangkan H1-nya itu minimal ada satu ekstrak yang memberikan pengaruh yang berbeda pada kelangsungan hidup ikan lele. Ingat, pada video sebelumnya H0 akan kita tolak, sedangkan H1 itu adalah tadi lawan daripada H0. Ya. Oke, kita lanjut pada langkah perhitungan. Tabel data hasil percobaan disajikan di sini. Nah, yang kita hitung yang pertama adalah derajat bebas. Ya, di sini ada rumusnya. Ya, DBP sama dengan T-1, DBS sama dengan T dikali R-1. Sedangkan DBT adalah T dikali R dikurangi 1. Berarti kita butuh nilai T dan nilai R. Nah, di mana nilai T dan nilai R? Nah, ada di sini. Ya, T-nya adalah jumlah taraf perlakuan, yaitu ada 5, dan R-nya jumlah ulangan, ada 8. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai derajat bebasnya. Nah, derajat bebas perlakuan adalah T-1. Ya, jadi 5-1 sama dengan 4. Kemudian derajat bebas sisa T dikali R-1. Nah, ini yang harus diperhatikan. R-1-nya dalam kurung, berarti dikurangi dulu nih R-nya. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7 dikali 5. Hasilnya adalah 35. Sedangkan DBT adalah T dikali R-1. Beda ya sama yang DBS. Kalau yang DBT, ini T dikali R dulu, baru dikurangi 1. Jadi 5 dikali 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 39. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai JKP, JKT, dan juga JKS. Nah, seperti yang tadi di video sebelumnya dan juga slide yang sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa sebelum kita menghitung JKP, JKT, dan JKS, kita harus mengetahui nilai FK atau faktor koreksi terlebih dahulu. Apa itu rumusnya nilai FK? Nah, nilai FK rumusnya adalah Y titik-titik dikuadratkan dibagi jumlah R dari setiap T, setiap perlakuan. Nah, berarti di sini kan kita T sama R sudah ada. Berarti yang belum ada apa? Nilai Y titik-titik. Nah, Y titik-titik itu yang mana? Nilai Y titik-titik adalah yang ini ya, 3642. Ya, Y titik-titik adalah jumlah dari seluruh data. Jadi jumlah dari seluruh data ini dijumlah semua. Kayak gitu ya. Nah, berarti nilai FK-nya berapa? Nilai FK-nya berarti di sini Y titik-titik dikuadratkan dibagi T dikali R. Sini kan jumlah R dari masing-masing perlakuan. Jumlah R kan ada 8 masing-masing perlakuan. Karena perlakuannya ada 5, berarti 5 dikali 8. Berarti Y titik-titik dikuadratkan berarti 3642 dikuadratkan dibagi 5 kali 8.
Dapatnya itu adalah 13.264.164 dibagi 40. Hasilnya 331.604,1. Nah, ini harus diingat-ingat nih nilai FK ini karena akan kita gunakan untuk menghitung JKP, JKT, juga JKS. Nah, selanjutnya kita akan menghitung JKP. Ya, rumus JKP adalah jumlah dari YI titik yang dikuadratkan dibagi R dikurangi FK. Ya. Nah, di sini kita udah ada FK-nya, sudah ada R-nya. Nah, berarti YI titiknya itu yang mana? YI titiknya itu adalah yang ini ya. Nah, jadi YI titik adalah jumlah dari data di masing-masing perlakuan. Jadi ini perlakuan 0 ppm dijumlah semua 100, 100, 100, 100, 100 hasilnya 800. Ini 100, 100, 100, 100, 100 jumlah 800. Yang ini 90 tambah 80 tambah 92 tambah 78 dan seterusnya hasil adalah 680. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Nah, jadi perhitungannya adalah sigma dari YI titik dikuadratkan, berarti ini kita jumlahkan dari kuadrat masing-masing, jadi 800 dikuadratkan ditambah 800 dikuadratkan, dan seterusnya sampai dengan 680 dikuadratkan, gitu ya, dibagi 8, dikurangi FK. FK-nya yang tadi ya sudah dapat ya, kayak gitu. Nah, kalau 800 kuadrat itu adalah 640.000. Jadi ini tinggal dikuadratkan masing-masing. Ini ya. Nah, kalau sudah kemudian dibagi 8, dikurangi FK. Ya, jumlah dari ini ya adalah 2.673.284 dibagi 8. Kemudian dikurangi FK. Nah, berarti berapa 2.673.284 ini dibagi 8 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 334.160,5 gitu ya, yang dikurangi FK sehingga dapat hasilnya adalah 2.556,4. Ya, jadi kita dapat nih JKP-nya adalah 2.556,4. 2.556,4. Alhamdulillah sudah dapat JKP. Kita lanjutkan sekarang adalah menghitung JKT. Ya, menghitung JKT kita masih butuh nilai FK, tapi kita juga di sini butuh nilai sigma dari YIJ yang dikuadratkan. Nah, YIJ itu apa? YIJ itu adalah tadi ya nilai data masing-masing ya dari masing-masing unit percobaan. Ya, dari tiap unit percobaan. Ya, jadi masing-masing ini dikuadratkan dulu, kemudian dijumlah. Nah, seperti ini hitungannya. Ya, nah ini ya sigma dari YIJ dikuadratkan, ya dikurangi FK. Jadi 100 kuadrat ditambah 100 kuadrat ditambah 90 kuadrat terus sampai dengan 76 kuadrat. Ya, 100 kuadrat tambah 100 kuadrat tambah 90 kuadrat tambah 80 kuadrat tambah 90 kuadrat terus sampai dengan 76 kuadrat. Kemudian dikurangi FK. Nah, hasil penjumlahan ini adalah 334.596 dikurangi FK sehingga hasilnya adalah 2.991,9. Kita dapat JKT-nya, alhamdulillah. Ya, sudah dapat nih. Kita tinggal masih ada sisanya yang lain, kita di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita menghitung JKS. JKS yang seperti disampaikan di video sebelumnya cukup mudah, hanya tinggal JKT dikurangi JKP ya. Nah, jadi JKT-nya kan tadi 2991,9 dikurangi JKP-nya 2556,4, maka JKS-nya adalah 435,5. Sudah dapat JKS-nya, kita lanjutkan menghitung KTP, kuadrat tengah perlakuan. Rumusnya apa? Rumusnya adalah JKP dibagi DBP. JKP-nya 2.556,4, DPP-nya 4, maka dapat KTP-nya adalah 639,1 ya. Yang ini ya, sama-sama ini kotak kuning. Kemudian yang kotak hijau adalah KTS, kuadrat tengah sisa. Rumusnya apa? JKS dibagi DBS. JKS-nya 435,5 dibagi DBS-nya 35.
Hasilnya adalah 12,44. Ya, sama-sama kotak hijau. Sudah dapat KTP dan juga KTS, maka kita bisa menghitung nilai F hitungnya. Karena rumus F hitung adalah KTP dibagi KTS. Ya, hasilnya adalah 51,36. Ya, yang sama-sama kotak biru ini. Berarti tinggal tersisa satu nih, yaitu adalah nilai F tabel. Kita lihat nilai F tabelnya pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada tabel F. Ini adalah tabel F untuk selang kepercayaan 95%. Ya, bagaimana kita cara membacanya? Nah, kita di sini butuh nilai DBP. Ya, nilai DBP kita gunakan sebagai nilai pembilang atau N1. DBP-nya 4, berarti kita kasih kotak nih di angka 4. Kemudian kita juga butuh nilai DBS. DBS ini untuk penyebut atau N2, kita kotakin juga. Setelah itu kita tarik garis. Nah, tarik garis, ada titik pertemuan antara nilai DBP dan juga DBS, yaitu adalah 2,64. Maka 2,64 inilah nilai F tabel. Oke, kita lanjutkan. Berarti sekarang sudah lengkap nih tabel sidik ragam kita ya. Sudah lengkap, sudah ada semua isinya. Nah, kita kembali lagi nih tadi ke hipotesis. Hipotesisnya adalah tadi H0 semua ekstrak memberikan pengaruh yang sama. Kalau H1 minimal ada satu ekstrak yang memberikan pengaruh yang berbeda. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membandingkan antara nilai F hitung dan juga F tabel. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga diambil keputusannya adalah tolak H0 atau tolak hipotesis 0. Ya. Sehingga bisa disimpulkan kalau H0-nya ditolak berarti pernyataan lawannya yang kita gunakan, yaitu minimal ada satu ekstrak yang memberikan pengaruh berbeda pada kelangsungan hidup ikan. Oke, itu saja materi terkait dengan rancangan acak lengkap. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada quote lagi hari ini, yaitu adalah jika berusaha maka bisa gagal, tetapi jika tidak mau berusaha maka sudah pasti gagal. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.